Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Ibu harap anak-anak ibu semua dalam kondisi siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yaitu yang akan kita bahas pertama yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita lanjut ke variasi pola irama dalam lagu. Nih, kita akan mempelajari tentang variasi pola irama. Coba dilihat. Nih, ibu, ada yang tahu nggak nih lagu Cicak-cicak di dinding? Ada yang tahu anak-anak ibu semua kelas 3A? Nih, ibu nyanyiin ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, pasti anak-anak ibu tahu dong lagunya. Nih, apa sih hubungannya? Nih, kita lanjutin ke sini ya. Anak-anak ibu pasti hafal dengan lagu Cicak-cicak di dinding. Nah, dalam syair tersebut, cicak memiliki ciri-ciri, yaitu dapat bergerak dengan cara merayap di dinding, seperti lagunya. Cicak-cicak di dinding. Jadi, ciri yang pertama yang terdapat pada cicak yaitu cicak dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makan. Anak-anak ibu tahu nggak kenapa dibilang memerlukan makan? Karena dalam lagu tersebut dibilang hap, lalu ditangkap. Ayo, yang ditangkap apa? Nyamuk. Jadi makanan cicak itu nyamuk. Jadi cicak memerlukan makanan. Nah, lagu Cicak-cicak di dinding mudah untuk anak ibu ikuti. Nih, perhatikan kembali tanda pada lagu Cicak di dinding. Tanda memiliki arti simbol bunyi pendek dan tanda memiliki arti simbol bunyi panjang. Nih, kalau kotaknya kecil itu berarti pendek. Anak ibu sama ibu boleh bernyanyi bersama. Nih, cicak-cicak di dinding. Jadinya ding, panjang. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, panjang, lalu ditangkap. Nah, ibu harap anak-anak ibu bisa membaca tanda yang terdapat pada lagu Cicak-cicak di dinding. Nih, kita lanjutin lagi ya. Nih, ini ada tugas untuk anak-anak ibu, silakan dikerjakan. Anak ibu yang telah memiliki buku tema, silakan baca buku temanya, tema 1, halaman 2 sampai dengan 3. Kemudian, kerjakan Ayo Berlatih, halaman 3, dikerjakan di buku latihan tema. Kan udah ibu bilang, siapkan buku catatan dan buku tugas. Nah, tugas yang ibu berikan ini ditulis di buku tugas. Dan materi yang ibu buat, anak-anak ibu boleh di print, boleh anak ibu ringkas, terserah anak ibu, yang penting anak ibu bisa paham dan mengerti tentang apa yang ibu jelaskan. Nih, buku latihan tema menggunakan pena. Tuh, anak-anak ibu harus belajar menggunakan pena ya saat mengerjakannya. Nih, buatlah tabelnya. Ibu berikan tabel di sini ya. Tuh. Nih, anak-anak ibu buat penggalan-penggalannya ya, sesuai dengan pola-pola irama yang ada di depan tadi. Nih, contohnya ibu kasih tahu pada baris ke-1, cicak-cicak di dinding. Tuh, dipenggal-penggal per suku katanya. Kemudian ibu ingatkan
Buku pinjaman yang ibu pinjamkan dari sekolah tidak boleh dicoret-coret atau ditulis-tulis atau dirusak. Anak ibu harus menjaganya karena nanti adik kelas kalian akan pakai. Gimana kalau bukunya rusak? Nanti adik-adik gak bisa belajar. Nih, kita lanjutin lagi ya. Sampai sini anak ibu paham kan? Nih, selanjutnya yaitu kita bahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nih, apa ini? Anak ibu lihat nih gambarnya. Nih, gambar apa yuk? Anak ibu tahu? Ya, cicak yang tadi kita nyanyiin ya. Ini apa? Anak ibu tahu? Ya, ini nyamuk. Kalau ini? Nih, gambar yang ini. Nih, kalau gambar ini itu gambar akuarium. Yang di bawahnya juga akuarium. Yang di atas akuariumnya bulat. Yang di bawah akuariumnya persegi. Nih, dalam akuarium ada apa ya? Dalam akuarium ada ikan. Ikan hidupnya di air. Tanpa air, ikan tidak bisa hidup. Nih, ibu kasih tahu nih, gambar cicak nih. Ibu kasih gambar cicak nih. Pasti anak-anak ibu sudah sering sekali melihat cicak di rumah. Kadang dia nempel di tembok, kadang dia bunyi. Nah, itu bunyi cicak. Nih, cicak hidup di darat. Cicak bergerak merayap di dinding. Cicak makan nyamuk. Cicak suka memutuskan ekornya. Jadi, cicak memutuskan ekornya saat dia dalam bahaya. Seperti misalnya ada kucing yang mengejar dia. Nanti dia lepasin tuh buntutnya, ekornya diputuskannya biar si kucing tidak mengejar dia. Jadi si kucing mengejar buntutnya atau ekornya yang lepas. Jadi sang cicak tidak jadi mati karena tertangkap tikus. Cicak akan selamat. Dan nanti dia akan mengalami pertumbuhan kembali ekornya. Nah, kemudian gambar ikan di akuarium. Ikan itu hidupnya di air. Tadi ibu sebutin kan, ikan tidak bisa hidup tanpa air. Kemudian ikan bergerak, berenang menggunakan sirip. Anak-anak ibu pernah lihat sirip ikan? Ya, sirip ikan itu yang ada di kanan kirinya. Untuk dia bergerak, kalau anak ibu pernah lihat di akuarium atau anak ibu pernah memelihara ikan, pasti anak-anak ibu tahu ikan itu ada seperti apa? Sayap kecilnya yang bergerak seperti ini. Tuh, seperti itu. Nah, itu disebut sirip. Itu di kanan dan di kiri tubuh ikan. Dan ikan makan pur atau cacing. Pur itu bisa kita bilang makanan yang kadang anak ibu beli, yang kemasan itu makanan khusus ikan. Atau nama lainnya itu pelet ikan. Nah, itu yang biasa diberi ke ikan-ikan peliharaan di akuarium. Atau anak-anak ibu juga boleh beli yang cacing-cacing. Ya, banyak jualnya untuk makanan ikan yang hidup di akuarium. Nah, selanjutnya ibu mau bahas tentang ciri umum makhluk hidup. Nih, yang pertama itu makhluk hidup itu memerlukan makan dan minum. Kemudian butuh bergerak, butuh bernafas. Karena kalau kita tidak bernafas, berarti kita tidak hidup. Nah, nih bernapas. Tuh, itu bernapas. Terus makhluk hidup juga melakukan tumbuh dan berkembang. Kemudian berkembang biak atau bereproduksi, kemudian peka terhadap rangsangan dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nih, menyesuaikan diri terhadap lingkungan itu, kata lainnya yaitu adaptasi. Tuh, harus diingat ya.
Nih, selanjutnya memerlukan makan dan minum. Anak ibu bisa baca nih. Untuk melakukan aktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Nanti anak-anak ibu akan belajar tentang proses tersebut. Kemudian, fotosintesis itu apa sih, Bu? Fotosintesis itu proses memasak makanan pada tumbuhan. Jadi, tumbuhan memiliki energi untuk melanjutkan kehidupannya. Kemudian bergerak. Manusia bergerak menggunakan kaki. Hewan bergerak dengan beragam cara. Hewan bergerak dengan beragam cara ya anak-anak ibu semuanya. Ada yang melompat, ada yang berenang, ada yang terbang, ada juga yang melata. Melata itu hewan yang bergerak dengan perutnya, atau dia itu bisa dibilang merayap, tapi tidak merayap. Kalau merayap biasanya masih menggunakan kaki seperti cicak. Tapi kalau melata ini lebih mirip dengan ular. Dia tidak memiliki kaki, dia bergerak dengan perutnya. Nih, ibu sudah paparkan ya di sini. Nanti ibu juga akan share materinya. Jadi anak-anak ibu bisa baca, bisa catat, boleh di print juga, kemudian ditempel di buku catatan anak ibu masing-masing. Nih, tumbuhan juga dapat bergerak tetapi tidak dapat berpindah tempat. Nih, lanjut lagi. Nah, ini tugas anak-anak ibu bisa baca buku temanya halaman 4 sampai dengan 5. Tulis soalnya, kerjakan latihan soal di bawah ini. Nih, bagaimanakah cara bergerak hewan cicak? Tadi udah kita bahas ya, melalui lagu cicak-cicak di dinding. Pasti tahu dong. Nah, kemudian berikutnya yaitu di manakah ikan hidup? Tadi udah juga. Tuliskan 3 ciri makhluk hidup. Udah juga ibu jelasin tadi. Kemudian tuliskan 2 contoh hewan yang bergerak dengan cara terbang. Ayo, tadi ibu sebutin kan cara-cara bergerak hewan. Ada yang melompat, ada yang merayap, ada yang melata, ada terbang. Dan banyak yang lainnya lagi ya. Anak ibu harus rajin baca dan lihat. Harus menjawab setiap soal dengan teliti, oke? Nih, kita lanjut lagi. Ibu harap anak-anak ibu bisa paham nih pelajaran IPA-nya. Tadi yang pertama kita belajar tentang SBDP, seni. Kemudian sekarang kita belajar IPA. Nih, berikutnya yaitu kita belajar tentang sifat-sifat operasi hitung. Nih, apa yo? Ini tentang apa? Ini tentang matematika atau MTK. Nih, nama dan lambang bilangan ribuan. Nih, ibu kasih contohnya ya, cara membaca dan menulis bilangan berikut. Ini ada 1000. Anak ibu pasti tahu dong. Nih, bacaannya berapa nih? Ini ada 1000. Dibacanya 1000. Ini bilangan angka. Ini cara membacanya. Anak ibu bisa baca nih 2000 dibaca 2000. Angkanya 2000 dibaca 2000. Nolnya ada 3 kali. Kalau bilangan ribuan itu nolnya ada 3. Ya, anak-anak ibu harus tahu kalau bilangan ribuan itu nolnya ada 3 di belakang. Tapi bukan berarti kalau nggak ada nolnya di belakang atau nih, contohnya nih seperti yang 7150 dibacanya apa kalau ribuan, yaitu 7150. Jadi itu juga ribuan ya anak-anak ibu semua. Nih, 10.000 tuh. Pasti anak-anak ibu tahu deh. Apalagi yang suka belanja nih, yang nemenin mamanya belanja tuh pasti tahu ya. Nih, kita lanjut lagi. Cara mengurutkan bilangan. Nih, ibu kasih contoh bilangan. Ini masih acak kan? Masih ada yang besar, ada yang kecil, tidak berurutan.
Nah, kita belajar mengurutkan materi, angka-angka yang ada di situ. Nih, dari yang paling kecil, dari tabel yang di sini, anak ibu lihat yang paling kecil yang mana? Yang ini. 1250. Kemudian 2250. Kemudian 3250, selanjutnya 4250, dan yang terakhir yang paling besar 5250. Nah, anak ibu harapkan bisa menyusun angka seperti itu, dari yang terkecil ke yang terbesar, dari yang terbesar ke yang terkecil. Nih, jadi anak ibu harus bisa mengurutkan bilangan ya. Nih, yang B, ibu kasih contoh soal. Udah 1000, 2000, 3000, titik-titik 5000. Jadi, bilangan apa yang ada setelah 3000 dan sebelum 5000? Coba anak ibu berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 3 ada 4. Sebelum 5 ada 4. Jadi, yang titik-titik ini diisi dengan, karena kita belajar bilangan ribuan, 4000. Oke, ibu harap anak-anak ibu bisa mengerti ya. Nih, lanjutin soalnya. Ini tugas anak-anak ibu dikerjakan. Nih, tinggal ikuti saja perintahnya sesuai. Ibu yakin anak-anak ibu pasti bisa mengerjakannya. Nah, semangat untuk anak ibu semuanya dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Ibu harap anak-anak ibu semua rajin mengerjakan tugas. Anak-anak ibu semuanya giat dalam belajar. Jadi anak-anak ibu bisa tumbuh menjadi orang-orang yang sukses. Ibu selalu berharap yang terbaik untuk anak-anak ibu. Nah, selamat mengerjakan tugas-tugas yang ibu berikan tadi. Ada 3 tugas. Yang pertama tugas SBDP, yang kedua tugas IPA, yang ketiga tugas matematika. Nah, anak ibu kerjakan ya. Di buku tugasnya masing-masing, ditulis yang rapi menggunakan pena, biar anak ibu bisa belajar menggunakan pena dan menulis dengan rapi. Jika sudah selesai, anak ibu dikirim foto tugasnya. Foto, kemudian kirim via WA ibu ya. Kirim via WA, difoto rapi-rapi setelah dikerjakan dan disertakan saat anak ibu mengerjakan soalnya. Oke? Nah, sekian penjelasan dari ibu mengenai materi hari ini. Ibu harap anak-anak ibu bisa semangat dalam belajar dan mengerjakan tugas. Ibu tunggu tugas yang sudah dikerjakan. Bye-bye.